Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Parantiara. Saya dari absen 31 kelas 12-2. Di sini saya akan storytelling tentang materi sejarah Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dimulai pada abad kedua Masehi. Seiring dengan masuknya pengaruh budaya dan agama dari India, kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam pembentukan identitas budaya dan sosial masyarakat Nusantara. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa kerajaan utama, kontribusi mereka terhadap budaya dan agama, serta warisan yang mereka tinggalkan. Yang pertama, ada Kerajaan Kutai abad keempat Masehi. Lokasinya yaitu ada di Kalimantan Timur. Pendiriannya dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Raja yang dikenalnya adalah Raja Mulawarman yang tercatat dalam prasasti Yupa. Peninggalannya ada prasasti Yupa terdiri dari beberapa batu bertuliskan huruf Palawa yang mencatat tentang raja dan kehidupan masyarakat, menunjukkan adanya pengaruh Hindu dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial. Pengaruhnya itu masyarakat Kutai terlibat dalam perdagangan dengan India dan memiliki hubungan diplomatik. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Lokasinya yaitu ada di Jawa Barat, sekitar wilayah Bogor. Pendiriannya diperkirakan berdiri pada abad ke-4 Masehi. Raja yang terkenalnya yaitu Purnawarman, dikenal karena pembangunan infrastruktur. Peninggalannya yaitu ada yang pertama ada Prasasti Tugu dan Prasasti Kebun Kopi yang mencatat prestasi pembangunan saluran irigasi dan kegiatan sosial. Yang keduanya yaitu ada candi-candi kecil yang menunjukkan arsitektur Hindu. Pengaruhnya yaitu ada Tarumanegara menjadi pusat perdagangan dan penyebaran budaya Hindu di Jawa Barat. Yang ketiga ada Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Lokasinya yaitu ada di Sumatera dengan pusatnya itu di Palembang. Dikenal sebagai kerajaan Buddha yang berkuasa di Selat Malaka. Raja yang terkenalnya yaitu Raja Balaputradewa yang memperluas kekuasaan Sriwijaya hingga ke Semenanjung Malaya. Peninggalannya yaitu yang pertama ada Candi Muara Jambi dan prasasti-prasasti yang menunjukkan kekuatan politik dan ekonomi. Yang kedua, menjadi pusat pendidikan agama Buddha dengan mendirikan universitas seperti Nalanda. Pengaruhnya Sriwijaya berperan penting dalam perdagangan internasional dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Yang keempat ada Kerajaan Majapahit 1293 sampai 1527 Masehi. Lokasinya yaitu ada di Jawa Timur dengan pusatnya di Trowulan. Pendiriannya didirikan oleh Raden Wijaya setelah mengalahkan Singasari. Raja yang terkenalnya yaitu Hayam Wuruk di bawah bimbingan Pati Gajah Mada. Puncak kejayaannya yang pertama itu Majapahit mencapai puncak kejayaan pada abad ke-14 dengan wilayah kekuasaan yang luas meliputi hampir seluruh Nusantara. Yang kedua, sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik dan penggunaan hukum tertulis. Hukum tertulisnya yaitu hukum Majapahit. Sastra dan budaya. Ada yang pertama itu ada karya sastra terkenal seperti Negara
Kertagama karya Prapanca menggambarkan kesabaran Majapahit dan kebudayaan pada masa itu. Yang kedua ada arsitektur megah seperti Candi Penataran, dan Candi Sukuh menunjukkan kemajuan seni bangunan. Yang kelima ada Kerajaan Kalingga abad ke-6 Masehi. Lokasinya yaitu ada di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Jepara. Pendiriannya dipimpin oleh Ratu Sima. Dikenal karena kebijakannya dalam memajukan pendidikan dan agama. Peninggalannya yaitu ada prasasti peninggalan Ratu Sima yang menunjukkan adanya sistem pemerintahan yang baik serta pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat. Yang keenam ada Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Lokasinya yaitu ada di Jawa Tengah dengan pusat di daerah Prambanan dan Borobudur. Pendiriannya dikenal karena pembangunan candi-candi besar sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu dan Buddha. Peninggalannya yaitu ada Candi Borobudur Buddha dan Candi Prambanan Hindu. Adalah contoh arsitektur megah yang mencerminkan pengaruh agama Buddha dan Hindu. Pengaruhnya yaitu budaya kerajaan Hindu-Buddha membawa banyak pengaruh positif terhadap budaya lokal. Contohnya yaitu yang pertama ada seni dan arsitektur, pembangunan candi-candi megah sebagai tempat ibadah, serta seni ukir yang indah. Yang kedua yaitu ada sistem pemerintahan, pengembangan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dengan hukum tertulis. Bahasa dan sastra, pengenalan bahasa Sanskerta sebagai bahasa resmi dalam penulisan sastra. Warisannya yaitu warisan dari kerajaan Hindu-Buddha masih dapat dirasakan hingga saat ini. Contohnya yang pertama yaitu candi-candi bersejarah kayak Candi Borobudur dan Prambanan menjadi situs warisan dunia UNESCO yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Yang selanjutnya itu ada tradisi budaya. Banyak tradisi lokal yang masih mempertahankan elemen-elemen dari ajaran Hindu-Buddha dalam ritual dan perayaan. Kesimpulan dari materi tadi adalah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan budaya, seni, arsitektur, serta sistem pemerintahan. Pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga saat ini melalui berbagai peninggalan sejarah yang ada. Peralihan ke Islam pada abad ke-15 tidak menghapuskan warisan ini, melainkan menambah keragaman budaya Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.